kekuatan tim lawan daripada teman-temannya. Selain itu, dalam metode dan gaya bertarung ia jauh lebih variatif. Mau mengandalkan kekuatan roh, serangan mental maupun alat pemandu roh, semuanya bisa ia lakukan. Dengan semua keunggulan tersebut, ia yakin setidaknya bisa mencuri beberapa poin di sesi pertandingan individu. Seandainya saja pertarungan individu ini menguras tenaganya, dalam pertarungan tim nanti ia masih bisa membantu lewat teknik pembagian deteksi mental untuk mengatur jalannya pertandingan. Apalagi ia telah berhasil membangkitkan roh pelindung tubuh mata spiritualnya untuk kedua kalinya. Mantap dengan rencana tersebut, Yu Hao mulai menerapkannya ke dalam pertarungan. Ia berhasil mengungguli lawannya meski cuma berada di atas kursi roda. Menyaksikan pertandingan yang membosankan, ketua tim Sekte Iblis Salju memerintahkan rekannya untuk tidak menahan diri lagi, sehingga dirilislah teknik andalan Sekte Tubuh, yaitu teknik kebangkitan kedua roh pelindung. Dan inilah momen yang memang sudah Yu Hao tunggu-tunggu. Ia kemudian mengingat pelajaran dari mendiang tetua Muen mengenai karakteristik roh pelindung tubuh. Ketika roh pelindung tubuh selesai dibangkitkan untuk kedua kalinya, maka akan mengalami perubahan besar, di mana tubuh penggunanya akan berubah menjadi senjata hidup yang mengerikan. Teknik ini pertama kali ditemukan oleh pendiri Sekte Tubuh, dan selain daripada Sekte Tubuh, tidak ada orang luar yang mengerti metodenya, bahkan termasuk tetua Muen sendiri. Sedikit yang ia tahu hanya sebatas mengenai kebangkitan kedua yang terbagi menjadi 4 tingkatan: hitam, perunggu, perak, dan juga emas. Tingkat emas merupakan tingkatan tertinggi, sangatlah jarang ditemui, dan konon katanya hanya pemimpin Sekte Tubuh dan penerusnya sajalah yang mampu memilikinya. Pertahanan telapak Kaisar Es dapat dirobohkan hanya dengan beberapa pukulan, membuat Yu Hao cukup terkejut karena tidak disangka hanya kebangkitan tingkat perunggu saja sudah sekuat ini. Setelah pertahanan Yu Hao berhasil ditembus, Yan Feng tertawa puas karena menganggap kemenangan sudah berada di tangannya. Namun secara mengejutkan, Yu Hao merilis teknik teleportasi tubuh pengganti untuk menukar posisinya dengan posisi lawan. Alhasil ia pun hampir mati akibat pukulannya sendiri. Beruntung ia sempat berteriak menyerah sehingga wasit dengan cepat langsung mengintervensi pertandingan untuk melindunginya. Terungkap bahwa Yu Hao dulu telah mendapatkan sebuah teknik roh yang bisa mengcopy teknik roh orang lain, dan tadi sebelum pertandingan dimulai ia sempat mengcopy teknik teleportasi milik Susansi. Kemenangan pertama untuk tim Sekte Tang 1-0. Perwakilan berikutnya memasuki arena bernama Chen Lu. Ia beralasan bahwa kekalahan rekannya barusan adalah bentuk belas kasihan karena menghormati Wo Yu Hao sebagai sesama pemilik roh pelindung tubuh dan menganggapnya sebagai saudara Sekte Tubuh. Tetapi berbeda dengan rekannya, kali ini ia tidak akan sedikit pun menahan diri. Namun Yu Hao menyangkal bahwa ia sepenuhnya adalah Sekte Tang, tidak pernah sedikit pun terbersit untuk menjadi bagian dari Sekte Tubuh. Tidak perlu banyak alasan, maju saja kalau punya kemampuan. Kalau sebelumnya mengandalkan kedua tangan, perwakilan Sekte Tubuh kali ini lebih mengandalkan kedua kakinya, menyerang dengan lincah dan langsung menargetkan kursi roda Wo Yu Hao. Tentu tidak bisa dianggap remeh karena Chen Lu juga memiliki kebangkitan kedua tingkat perunggu. Serangannya bahkan jauh lebih kuat dari serangan Yan Feng. Trik teleportasi yang sama tidak akan efektif untuk digunakan karena lawan pasti sudah mempunyai rencana untuk mengatasinya. Jadi kali ini Yu Hao mengandalkan pertahanan cermin refleksi untuk memblokade serangan lawan. Teknik ini mampu memantulkan serangan apapun asalkan bersumber pada kekuatan roh. Bahkan semakin kuat serangannya, maka efek pantulannya pun juga akan semakin kuat. Yu Hao sukses melempar lawannya keluar arena, sehingga kemenangan kedua berhasil ia dapatkan. Kini hanya tinggal satu kemenangan lagi untuk bisa menjalankan rencana timnya. Teknik roh Tianmeng tersebut memang sangat powerful dan bisa menjadi semacam cheat untuk memenangkan pertarungan. Namun sayang waktu cooldownnya sangatlah lama sehingga Yu Hao tidak akan bisa menggunakannya lagi untuk sementara waktu. Sekarang memasuki pertandingan individu ketiga, dan kali ini sang ketua timlah yang akan maju, bernama Long Aotian dengan aura kuat yang sangat mengintimidasi. Yu Hao menilai bahwa orang ini adalah petarung sejati dari tim Sekte Tubuh, mungkin malah yang terkuat. Bahkan seandainya Yu Hao berada di kondisi terbaiknya, ia masih ragu apakah ia bisa mengalahkannya. Namun masih layak untuk dicoba. Sayangnya setelah keduanya mengadu kekuatan mental, untuk pertama kalinya Yu Hao mengalami kekalahan yang membuktikan bahwa generasi
generasi muda di sekte tubuh benar-benar luar biasa. Bahkan tidak cuma itu, Long Aotian memperlihatkan ketujuh cincin rohnya, menunjukkan bahwa kini ia berada pada level yang berbeda dengan mereka. Selama kompetisi, beberapa peserta memang sudah menunjukkan ketujuh cincin rohnya. Namun dengan bantuan alat pemandu roh, termasuk Xiao Hongchen yang dibantu oleh obat-obatan khusus. Dan sejauh ini hanya Long Aotian yang diketahui murni sebagai Mas Roh 7 cincin. Bahkan di Akademi Shrek yang terkenal sebagai akademinya para monster, tidak ada satupun murid seusianya yang mencapai level 7 cincin. Hal ini sekali lagi membuktikan betapa kuatnya fondasi dari sekte tubuh. Dan inilah pertarungan yang sesungguhnya. Mengandalkan roh pelindung tubuh pada kulit, kebangkitan kedua milik Long Aotian kemungkinan berada di tingkat perak atau bahkan emas jika dilihat dari level kekuatannya yang sangat dahsyat. Yu Hao bertarung melawannya menggunakan wujud astralnya. Awalnya cukup bisa mengimbangi, namun pada akhirnya dapat dimusnahkan hanya dengan sekali pukul. Kalau sudah seperti ini, Yu Hao berniat ingin mengeluarkan kartu andalannya juga, sebuah senjata rahasia sekte Tang bernama Undangan Dewa Kematian. Dengan memanfaatkan teknik roh mata spiritualnya, ia bisa secara akurat membidiknya tepat ke titik vital targetnya. Sadar akan seberapa berbahayanya serangan ini, Long Aotian langsung merilis kebangkitan kedua roh pelindung tubuh miliknya, dan sesuai dugaan kebangkitan keduanya berada pada tingkat perak, cukup kuat untuk meredam efek serangan Yu Hao. Kegagalan ini membuat Yu Hao semakin yakin kalau pertarungan ini mustahil ia menangkan dan hanya akan menghabiskan tenaganya saja. Jadi lebih bijak ia mengaku kalah dan membiarkan perwakilan berikutnya yang maju menggantikannya. Perwakilan berikutnya adalah Xiao Xiao. Pada pertarungan kali ini, Long Aotian tidak akan sebrutal sebelumnya karena serangan terakhir Yu Hao cukup untuk meredam kekuatan roh lawannya tersebut. Hal ini pasti akan membuatnya semakin melemah seiring berjalannya pertandingan. Xiao Xiao nampaknya memang tidak punya peluang untuk menang, namun asalkan bisa menguras tenaga musuhnya, itu sudah cukup. Meskipun tanpa menggunakan kekuatan roh, Long Aotian masih bisa sangat mendominasi, memojokkan Xiao Xiao dan memaksanya untuk mengaku kalah. Di sisi lain, Guru Suoyi menjelaskan inilah alasan Huo Yu Hao memutuskan untuk menyerah di pertandingan melawan tim Akademi Shrek pada fase grup sebelumnya. Bisa dibilang Yu Hao memuluskan jalan tim Akademi Shrek untuk bisa sampai ke final. Bayangkan saja jika sebelumnya tim Sekte Tang berhasil mengalahkan Akademi Shrek, maka sekarang tim Akademi Shrek lah yang harus melawan tim sekuat ini. Yu Hao sadar bahwa kekuatan tim Sekte Tang lebih besar, sehingga peluang kemenangannya saat melawan Sekte Iblis Salju jauh lebih besar daripada tim Akademi Shrek. Jadi meskipun Yu Hao tidak bertarung atas nama Akademi Shrek, anak itu masih berupaya membantu tim Akademi Shrek agar bisa mencapai final.